Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kali Agra Prasetya dari kelas Sistem Informasi A dari Prodi SI. Saya akan mempresentasikan ulang tentang materi sebelumnya, yaitu tentang akun dan manfaatnya. Oke, untuk yang pertama adalah pengertian akun. Akun adalah suatu media untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan atau sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti aktiva, hutang, modal, penghasilan, dan beban. Nah, aktiva, hutang, modal, penghasilan, dan beban itu termasuk dari akun. Selanjutnya di sini adalah contoh dari akun T. Di sini sebagai contoh terdapat nama perkiraan. Pada sisi kiri merupakan sisi debit, sementara pada sisi kanan merupakan sisi kredit. Untuk yang selanjutnya adalah akun 2 kolom. Di sini terdapat tabel contoh untuk contoh dari akun 2 kolom. Yang sisi kiri merupakan sisi debit. Sini ada tanggal untuk debit, keterangan untuk debit, ref untuk debit, kemudian total debit dan saldo debit. Sementara untuk sisi kanan adalah sisi kredit, yaitu tanggal pada kredit, keterangan ke kredit, ref untuk kredit, kemudian kredit, total kredit, dan saldo kredit. Untuk akun 4 kolom, debit kreditnya di sini dapat 2. Yang ada debit kredit, sementara masuk saldo juga ada debit kreditnya. Selanjutnya adalah pengelompokan akun. Akun-akun neraca atau disebut juga akun real, yaitu semua akun yang terdapat di dalam neraca seperti akun aktiva, akun hutang, dan akun modal. Sementara akun-akun laba rugi atau disebut juga akun nominal, yaitu semua akun yang terdapat di dalam laporan rugi laba atau laba rugi yang mencakup akun pendapatan dan akun beban. Selanjutnya di sini terdapat buku besar. Buku besar di sini terdapat 2, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real mencakup akun aktiva, akun hutang, dan akun modal. Sementara akun nominal mencakup akun pendapatan dan akun beban. Selanjutnya adalah pedoman pengisian akun. Untuk aktiva, jika jumlahnya bertambah maka masuk ke dalam debit. Sementara jika berkurang masuk ke kredit. Untuk utang, jika jumlahnya bertambah maka terhitung pada sisi kredit. Sementara jika jumlah hutangnya berkurang maka ditulis ke dalam debit. Untuk modal, jika modalnya berkurang masuk ke dalam sisi debit. Sementara jika modal bertambah maka tercatat ke sisi kredit. Untuk penjualan, jika berkurang maka masuk ke sisi debit, jika bertambah masuk ke sisi kredit. Untuk beban, jika bebannya bertambah maka masuk ke dalam sisi debit, dan jika berkurang maka masuk ke dalam sisi kredit. Untuk pref atau pengambilan kebutuhan pribadi, jika bertambah maka masuk ke dalam debit, sementara jika berkurang maka masuk ke kredit. Buku besar atau general ledger. Buku besar adalah kumpulan dari semua akun atau perkiraan yang dimiliki suatu perusahaan yang saling berhubungan satu dengan lainnya dan merupakan suatu kesatuan. Neraca percobaan. Neraca percobaan atau neraca saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh akun yang ada dalam buku besar beserta saldo akhirnya pada akhir suatu periode akuntansi tertentu. Jadi untuk membuat neraca saldo itu harus membuat buku besar terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah laporan keuangan. Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit dalam suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Sementara yang selanjutnya adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah suatu laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik dalam suatu periode akuntansi akibat transaksi usaha selama periode tersebut. Selanjutnya adalah neraca.
Neraca adalah suatu daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan, serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh. Oke, di sini terdapat contoh dari laporan laba rugi. Di sini terdapat Jaya Komputer Service, laporan laba rugi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember sekian. Oke, yang pertama, laporan laba rugi mencatat pendapatan. Lalu dicatat, kemudian beban operasional dan beban promosi juga tercatat. Beban promosi di sini terdiri dari beban listrik dan telepon dan gaji karyawan. Lalu beban operasional total itu adalah beban promosi ditambah dengan beban listrik dan telepon dan juga gaji karyawan. Kemudian di total masuk ke beban operasional total. Lalu laba kotor sebelum pajak, yakni menghitungnya yaitu pendapatan dikurangi dengan beban operasional total. Lalu menghasilkan dan masuk ke laba kotor sebelum pajak. Di sini contoh juga Jaya Komputer Service laporan perubahan modal untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember tahun sekian. Di sini dapat modal awal periode, laba usaha periode berjalan dengan jumlah sekian, kemudian penarikan pribadi atau prive, dan modal akhir periode, modal awal periode tambah dengan laba usaha periode berjalan, kemudian dikurangi oleh prive, dan hasilnya adalah modal akhir periode. Oke, di sini ada contoh lagi untuk neraca Jaya Komputer Service neraca per 31 Desember sekian. Oke, untuk sisi kiri di sini terdapat aktiva lancar yang terdiri dari kas dan bank, piutang dagang, perlengkapan kantor. Sementara aktiva tetap di sini terdiri dari peralatan kantor, kendaraan, bangunan, tanah. Lalu ada total aktiva di sini jumlah dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Dijumlah semua dari kas dan bank dijumlah dengan piutang dagang, dijumlah dengan perlengkapan kantor, kemudian dijumlah dengan peralatan kantor, kemudian juga dijumlah kendaraan, bangunan, dan tanah. Untuk sisi kanan di sini terdapat hutang jangka pendek yang terdiri dari hutang usaha. Lalu terdapat hutang jangka panjang yang terdiri dari hutang bank dan modal pemilik. Lalu total pasifa itu dari semua hutang yang ada, yaitu hutang usaha ditambah dengan hutang hutang bank dan modal pemilik. Dan di sini terdapat contoh dari laporan arus kas Jaya Komputer Abadi, laporan arus kas untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember sekian. Ini dapat satu kas awal periode catat, kemudian arus kas masuk terdiri dari penerimaan piutang, penerimaan penjualan tunai, penerimaan pendapatan bunga, macam-macam kas masuk. Dan di sini terdapat jumlah kas masuk dihitung dari penerimaan piutang, penerimaan penjualan tunai, kemudian jumlah dengan penerimaan pendapat bunga, dan macam-macam kas masuk. Lalu dijumlah dengan saldo kas awal periode. Selanjutnya pada arus kas keluar, di sini terdapat pembelian tunai, pembayaran utang usaha dihitung sekian, pembayaran utang bank, macam-macam kas keluar, dan jumlah kas keluar itu dikurangi semua dengan jumlah kas masuk. Lalu satu kas akhir periode di sini dihitung sekian dari awal periode, kemudian dikurangi dengan jumlah kas keluar. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun tutur kata yang kurang berkenaan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.